Jadi ada sebagai satu penghukum, gitu ya. Nanti ada video yang bisa ibu-ibu lihat. Nanti saya sharekan aja link videonya, gitu ya. Nah, jadi penghukum itu paling jenengan pasti sudah tahu ya. Anak salah dihukum. Jadi kita sekarang mempelajari tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah mengajarkan kita tentang langkah-langkah merestitusi anak sebagai posisi kontrol kita sebagai manajer keuangan. Jadi yang pertama ini adalah menstabilkan identitas, ya. Nah, jadi ketika ada anak berbuat salah, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya dulu, gitu ya. Jadi ini untuk apa? Membuat anak yang merasa gagal, yang merasa salah itu karena berbuat salah tadi menjadi positif terhadap dirinya, gitu ya. Jadi identitasnya nggak gagal, tapi dia identitasnya ada apa? Contoh-contoh kata, ya, yang dipakai, gitu, bisa melihat di baliknya, ya. Menstabilkan identitas. Nah, yang ini. Jadi berbuat salah itu manusiawi. Salah itu manusiawi, orang sini manusia itu pasti akan melakukan. Jadi apa? Diterima dulu kesalahannya, ditenangkan, ya. Seperti itu. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu jika pernah berbuat salah, kita melakukan validasi kebutuhan, ya, atau tindakan yang salah. Jadi kayak gimana melakukan kesalahan seperti itu ingin memenuhi kebutuhan yang mana? Misalkan tidak ada, itu kebutuhannya apa? Mencari kesenangan, gitu ya. Dia berarti cuma iseng-iseng toh, gitu. Nah, berarti kita di sini harus bisa memvalidasi, gitu ya, kebutuhan mana yang mau dipenuhi. Kemudian terjadi tindakan yang salah itu tadi. Nah, ini kita akan membantu mengenali kebutuhan. Ini kata-kata yang bisa kita gunakan, ya. Ini kamu bisa bacakan menggunakan kebutuhan yang kamu pasti punya alasan menggunakan apa yang penting bagi kamu. Aku senang sekali itu kan lihat aku bisa berkata seperti itu, misalnya kan gitu, karena dia nggak ngerti, gitu ya. Nah, dan lain sebagainya itu sampai ke bawah. Nah, itu bisa kita tanyakan kepada anak-anak. Kemudian yang ketiga, ini adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini yang hubungannya nanti sama keyakinan kelas. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nah, tentang kesopanan misalnya seperti yang berkata kotor, ya. Nanti kalau kamu berkata kotor, kamu telah melanggar aturan tentang nilai-nilai kesopanan. Sebagai bagaimana supaya tetap senang, kamu bisa melakukan apa tanpa berkata kotor. Nah, ini kan ada banyak cara. Mungkin bisa memiliki. Nah, itu kalau bisa keluar dari ide anak itu sendiri, gitu ya. Jadi bukan dari kita yang mendikte, kecuali kalau beberapa anak TK itu kan memang betul-betul yang Bu ya. Tapi paling kan kita sudah menggunakan pertanyaan bermakna atau terbuka, gitu ya. Nah, ini nanti bisa dipraktekkan, gitu ya. Iya, bisa kamu kita langsung praktek saja membuat keyakinan kelas. Jadi gitu, untuk keyakinan kelas, yang pertama yang kita lakukan itu adalah nomor 1, ya, berdiskusi merumuskan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Jadi kita belajar di sini sekarang.
beda ya Bu ya. Karena baik itu kan nggak pada mikir, maksudnya pengelompokannya selalu kita ini sama. Menggambar. Terus tadi kan yang disukai, yang nggak disukai anak-anak itu kalau ke sekolah apa sih? Dipukul teman, diganggu Pati, diusahain tadi mainannya sempat diusahain. Oh iya, makanya itu membuat pikiran senang apa enggak? Nggak senang. Nah sekarang biar kelas kita jadi menyenangkan lagi, kita akan membuat kesepakatan kelas. Apa kesepakatan kelas itu ya? Itu adalah aturan biar anak-anak senang sekolah. Oke? Bisa? Kita mau menulis kesepakatan apa ya kira-kira ya? Kesepakatan kelas kita yang pertama apa? Apa itu? Sayang teman. Oh, sayang teman. Apa saja sih sayang teman itu? Oh, sayang mainannya. Sayang teman itu yang seperti apa? Tidak menyakiti teman. Teman. Terus apa lagi? Tidak merusak apa? Oh, tidak merusak mainan. Tidak merusak mainan. Emang anak-anak kalau mainannya dirusak enggak mau? Enggak suka. Terus apa lagi, satu lagi yang tidak Nana sukai? Tidak berebut mainan dari rumah. Iya, tidak berebut. Kalau berebut mainan bisa apa? Bisa rusak. Iya, berebut satu. Berebut satu. Jadi kita sedang membuat kesepakatan. Ya, bagaimana caranya? Nah, sudah yang nakal kita tidak boleh nakal. Tidak boleh nakal. Tadi ada yang sayang teman. Anak-anakku yang Sari dan Salihah memberi salam. Teman-teman berdua, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Kira-kira apa yang akan kita lakukan ketika kita ada di kelas? Kemudian ketika kita bermain itu harus bagaimana? Ketika kita makan, ketika bermain sama bu guru, kalian harus bagaimana? Sudah siap teman-teman? Coba semuanya boleh mengutarakan ya, boleh mengutarakan pendapatnya. Kira-kira ketika di dalam kelas apa yang harus kita lakukan? Nah, itu menggambar itu kegiatannya, tetapi apa ya kira-kira ketika menggambar kita harus bagaimana? Sikap kita kepada teman
digunakan untuk memukul. Berarti tangannya diapakan? Oke, tangannya dijaga. Terus setelah Mas Raffi, Mbak Papa, apa kira-kira yang kita lakukan ketika kita berada di kelas dan bermain bersama teman? Sopan santun. Nah, sopan santun itu yang bagaimana? Oke, bicaranya pelan. Berarti kita nggak boleh teriak-teriak ya teman-teman. Bicaranya pelan. Kemudian Mas Asya, sayang teman, ya sama ya. Sayang teman. Sayang teman itu apa saja sih teman? Apa saja sih teman-teman? Nggak boleh menyakiti. Terus apa lagi? Nggak boleh mukul. Terus nggak boleh dorong. Itu namanya sayang teman. Kalian sayang teman nggak? Ya, kalau Mbak Ainaya, apa lagi? Mungkin yang berhubungan dengan mainan. Apa? Ya, tidak berebut. Apa Mbak Ainaya? Menjaga kelas supaya apa? Tetap bersih. Tadi Mbak Salva, apa tadi Mbak Salva? Tidak berebut. Tidak berebut. Kemudian Mbak Ainaya menjaga kelas. Menjaga kelas supaya tetap bersih. Nah, kalau Mbak Lulu, kira-kira apa? Apa yang harus dilakukan ketika di kelas, ketika bermain? Hah? Apa katanya? Tidak menyakiti teman ya, sama sayang teman. Mana ya? Yang lain dong, coba cari yang lain. Tidak apa? Mohon izin, hari ini saya akan menyampaikan materi yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak. Kebetulan saya adalah kepala sekolah yang bernafsu begitu ya, Bu. Bernafsu untuk ikut guru penggerak. Tapi intinya di sini motivasi saya itu bukan apa-apa gitu ya. Tapi saya itu memang orang yang gimana ya Bu ya, gila belajar. Jadi saya ingin dapat informasi, ingin dapat pembekalan kembali bahwa sesungguhnya nanti ke depan ya yang akan disiapkan untuk menjadi kepala sekolah itu adalah para guru penggerak. Jadi kalaupun nanti akan ada rekrutmen lagi di angkatan 12 gitu kan saya sekarang angkatan 11. Panjenengan mau proaktif bisa mendaftar apa ya karena ilmunya sangat bagus. Ilmunya itu sangat kita butuhkan untuk menjadi seorang kepala sekolah. Nah, bagi yang PNS nanti bisa jadi pengawas. Nah, ayo ada yang mau jadi pengawas? Pada nggak mau semua ya. Baik Ibu, langsung saja ya. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah tentang budaya positif ya. Budaya positif ini adalah salah satu modul yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Kebetulan di TK hanya ada 3 guru kemarin yang terjalin ya. Saya, kemudian ada Bu Titik Setia Utami dari Nusa Indah 1, kemudian ada Bu Nia dari TK Pembina Kecamatan Batu. Nah, semuanya dari Kecamatan Batu Bu, yang Bu Niaji sampai Jembejo gitu ya. Jadi monggo nanti kalau ada rekrutmen lagi, panjenengan harus proaktif ngompori gurunya. Insya Allah tidak akan mengganggu kegiatan mengajar. Semuanya dilakukan di luar jam mengajar, gitu ya. Jadi tidak ada alasan kalau misalkan gurunya Bu saya izin dan sebagainya, jangan boleh Bu ya. Ini seperti itu. Nah di sini budaya positif ini adalah tujuan kita bersama, Bu ya. Tujuan kita dalam memberikan pendidikan ya kepada anak-anak ini adalah terkait membudidaya
menyediakan sesuatu hal yang positif seperti itu. Nah, di sini budaya positif ini yang sangat erat kaitannya gitu ya. Nah, ini adalah terkait disiplin gitu ya. Bolehkah saya tahu kalau di benaknya jenengan, di benaknya ibu-ibu semua, disiplin itu apa sih maknanya, Bu? Ada yang bisa menjawab nggak? Ya, Bu Nina, tertib, aturan. Terus ada lagi, Bu? Kayaknya semuanya pasrah ya, Bu. Kenapa? Konsisten terhadap sesuatu yang sudah ditetapkan gitu ya, Bu ya. Baik, terima kasih Bu Gita dan Bu Nina. Ya, jadi selama ini ya kita memaknai disiplin ini ada dulu. Disiplin itu menurut jenengan mengenakan atau tidak, Bu? Mengenakan ya. Oke, baik, berarti itu motivasinya sudah bagus. Tapi ada nggak yang merasa kalau enak dengar jadwal FPP tepat waktu, wah males loh gitu, misalkan seperti itu. Atau mungkin apaan sih aku harus berdiri gini pacaran kayak gitu. Jadi ada hal yang ternyata dalam, kalau kita sebagai orang dewasa, sebagai guru mungkin motivasi kita tuh sudah terbangun gitu ya. Tetapi dalam diri anak itu bisa berbeda gitu ya. Disiplin itu sesuatu hal yang mungkin tidak menyenangkan, gitu ya. Baik ibu-ibu, nah di sini terkait makna disiplin ya Bu. Jadi kita di sini akan belajar tentang perubahan paradigma yang selama ini mungkin terjadi miskonsepsi gitu ya, antara kita memandang aturan ya, memandang disiplin itu seperti apa gitu ya. Jadi ada teori dari William Glasser ya Bu ya, itu tentang teori kontrol atau teori pilihan. Nah, jadi ilusi guru bisa mengontrol murid, itu benar nggak Bu? Guru bisa mengontrol murid, berarti benar ya? Oke. Yang kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tidak betul, Bu Nina tidak betul ya. Jadi misalkan saya salah, sama suster saya dimarahin tuh, buat itu jangan gitu dong, harusnya. Apakah bisa menguatkan karakter saya? Nah itu ya, tadi jawabannya tidak betul. Kemudian, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Betul ya? Baik, setuju ya? Oke, yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak setuju. Baik ya ibu-ibu. Jadi di sini tadi ada jawaban setuju dan tidak setuju. Nah sekarang ibu-ibu, jadi ketika saya ikuti materi ini, ternyata keempat ini harusnya adalah jawabannya adalah tidak setuju semua. Jadi ini adalah ilusi kita selama ini. Bayang-bayang kita bahwa kita itu bisa memaksa anak, kita itu bisa mengontrol anak-anak, mengontrol guru-guru misalnya. Nah ternyata menurut teorinya William Glasser itu bukan sakit ya, tidak bisa seperti itu. Nah jadi ibu-ibu, di sini saya sampaikan ya, ini ada perubahan paradigma. Tadi kalau kita yang tadi seperti itu tuh namanya stimulus respon gitu ya. Tapi sekarang kita harus merubah paradigma kita menuju teori kontrol atau teori pilihan. Nah, seperti itu. Nah, kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita tuh menuntut orang lain tuh mengerti kita gitu loh Bu ya. Oh, berarti saya pikir seperti ini itu sudah berjuang mati-matian ya. Tapi mungkinkah kita memaksakan itu kepada orang lain? Nggak bisa Bu ya. Jadi kalau teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah seperti itu. Jadi kita nggak bisa memaksa. Nah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan yang jadi
perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Panjenengan bagaimana? Kalau misalkan ada anak tiba-tiba mukul, jenengan yang memandang anak yang mukul ini bagaimana? Sebuah kesalahan kan? Ada yang bukan. Kalau menjawab yang bukan berarti motivasinya sudah bagus gitu ya. Tapi ada loh guru-guru yang langsung menjawab kamu salah gitu ya. Aduh, seperti itu. Nah sekarang untuk teori kontrolnya, maka semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kenapa anak itu tiba-tiba memukul? Pasti ada alasan di balik itu. Entahkah kuenya direbut ataukah dia mau iseng-iseng, kan kita belum tahu gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Nah ini salah dulu. Jadi kita tidak bisa mengontrol diri kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah sekarang saya punya kertas ibu-ibu ya. Saya punya kertas. Saya mungkin bisa minta bantuan 2 orang untuk maju ke depan. Siapa yang mau jadi relawan tapi tidak ada progresnya? Monggo Bu Hanum. Silakan Bu Hanum. Bu Hanum itu bestinya siapa ya? Bu Hanum silakan pilih besti Bu. Yang tidak terpilih Bu Hanum jangan baper nggih. Bu Nita. Monggo Bu Nita. Bu Hanum, monggo jenengan tulis sesuatu yang berharga di situ, yang sangat berharga bagi Anda. Bagi Anda jadi, bagi jenengan. Yang sangat berharga loh ya. Yang itu harus dijualkan. Apapun itu, boleh benda, boleh seseorang, boleh macam-macam wis. Satu aja. Oke, sekarang tolong itu dilipat sampai kecil, ya. Dilipat sampai kecil seperti itu. Nah setelah itu genggam erat-erat, genggam pokoknya sampai erat gitu ya. Sampai erat itu dengan kekuatan ya, karena Saman harus menjaga itu ya. Sedangkan Bu Nita silakan dengan sekuat tenaga membuka genggaman itu. Bagaimanapun caranya, boleh diidik-idik, boleh di macam-macam, iming-iming boleh. Ayo, Bu Hanum mempertahankan. Baik, oke. Coba saya sekarang dibuka dulu. Apa sih sangat berharga bagi Bu Hanum? Apa ya Bu ya? Jangan-jangan perhiasan 25 kilo. Masya Allah. Diri sendiri yang sangat berharga. Kenapa Bu Hanum kok berharga dirinya jenengan? Ya karena kalau kita bisa menjadi Sangat buat Hanum dan Bu Nita. Bu Nita tadi gak berhasil ya? Perasaannya gimana Bu? Kita harus menghargai orang lain. Jika memang orang itu tidak memberikan sesuatu, apalagi ini diri sendiri, ya berarti kita harus mengontrol. Berarti kita bisa nggak mengontrol orang lain? Baik Bu ya. Jadi kita nggak bisa mengontrol orang lain. Kita nggak bisa mengontrol anak-anak kita sebetulnya. Terima kasih bisa duduk kembali. Bu Farida dan Bu Rosa mungkin apa bisa dulu ke boleh. Baik, saya lanjut. Jadi itu tadi Bu, permainan itu bisa menyadari bahwa sesuatu yang berharga. Makanya ketika ada anak salah, nggak mau mengakui kesalahan, nah gitu. Ya karena itu tadi itu sangat berharga bagi dia, gitu loh. Jadi kita nggak bisa masuk ke dalam dunianya yang memaksa dia itu nggak bisa. Nah kemudian ini ya memaksa ada pada saat perjumpaan gagal. Jadi ya itu tadi
ketika Bu Nita mau mengambil kertas tadi karena gagal loh, jujur itu loh cowok itu loh. Nah biasanya kan gitu tuh, terus mau mainan kayak gitu kan kita biasanya ya sama anak kita gitu ya. Nah sebenarnya kita cari cara instan saja gitu ya. Kemudian kalau pakai teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita berkolaborasi sama anak atau seseorang yang bermasalah untuk menciptakan apa? Kesepakatan atau pilihan-pilihan baru. Jadi pakai dialog. Artinya apa? Model berpikirnya menang gitu ya. Kalau sekarang selama ini kita menyalahkan orang lain, menyalahkan anak, akhirnya model berpikirnya kan jadi menangkal. Lah kita seakan yang menang, anak kita kalah. Nah, seperti itu ibu-ibu. Nah, selanjutnya nah ini ya Bu, disiplin positif. Nah, salah satu materi ya yang saya pelajari di guru penggerak. Jadi disiplin itu sebenarnya artinya adalah belajar secara bahasa Latin ya. Kemudian makna asalnya adalah dari kata yang berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato ya. Nah, di sini arti dari disiplin positif itu sebetulnya adalah disiplin diri ya, yang membuat orang itu bisa menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi bukan untuk hanya sekedar mematuhi peraturan seperti itu. Ternyata maknanya seperti itu. Nah kemudian ya dalam budaya kita ini terjadi miskonseksi yang luar biasa dalam kita menegakkan kedisiplinan itu. Jadi makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah praktek-praktek seperti itu di pondok itu luar biasa ya. Mesti di yang macam-macam ya, jadi dipukul ada yang dihukum ini, dihukum itu. Tapi akhirnya anak pondok ketika pulang ke rumah dia ya kembali lagi seperti nggak ada perubahan. Nah itulah efeknya itu seperti itu. Kalau kita menganggap disiplin itu hanya untuk mendapatkan kepatuhan seperti itu. Kemudian kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia, ya, seperti itu. Ini ibu-ibu semuanya harus berubah paradigmanya, gitu ya. Apalagi kita sebagai seorang kepala sekolah itu pasti ujiannya itu di tingkat otak ya Bu ya. Mikir terus gitu, mikir terus karena apa mungkin yang namanya membina guru itu juga nggak mudah, gitu ya. Pasti ilmu ini nanti sangat berguna ketika kita nanti akan menangani seorang guru yang bukan orang mungkin yang nggak kerjakan RPP, mungkin senang memukul anak atau mungkin padahal itu sudah tidak boleh ya Bu ya, kekerasan ya seperti itu, atau mungkin suka dihukum secara verbal, mengatakan anak kamu ini gitu. Nah, nanti kita akan belajar lebih dalam di sini. Lalu selanjutnya, nah, ibu-ibu pernah dengar nilai-nilai kebajikan universal? Baru kali ini ya. Nah, ternyata ini ibu-ibu yang dituju disiplin itu ya ini ya. Nilai-nilai kebajikan universal ini yang dituju itu sebetulnya bukan peraturan gitu ya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu ya. Nilai-nilai tersebut itu bersifat universal ya. Jadi lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi seluruh manusia sedunia ini menyepakati sama, gitu ya. Jadi nggak boleh berbau ras, nggak boleh berbau agama seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan ini ya yang ingin dicapai oleh anak Indonesia itu salah satunya adalah profil pelajar Pancasila, gitu ya. Itu adalah salah satu
contoh nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu sebetulnya ada banyak ibu-ibu ya. Sebetulnya ada banyak. Nah, salah satunya mungkin di sini ya, guys. Nah, ini Bu ya. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan ibu-ibu. Profil pelajar Pancasila gitu ya. Terus ini apa namanya? PDP, ya, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, ya. 9 pilar karakter. Ada juga petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita ketahui. Seperti itu. Nah, kemudian ibu-ibu, nilai-nilai universal ini buat apa sih? Nah, itu nanti yang akan kita gunakan sebagai pembuat keyakinan kelas ibu-ibu ya. Nah, baik. Jadi nanti kita akan membahas sedikit tentang keyakinan kelas, tapi nanti ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi ya. Jadi menurut teori motivasi perilaku manusia ya, itu ada 3 motivasi Bu ya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Biasanya dulu kita masih SMA gitu ya, kita bangun pagi, kita berangkat sekolah itu supaya apa? Ya cek dihukum gitu. Itu alasan kita gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ingin mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi gitu ya. Misalkan kita seorang guru, motivasinya hanya aku datang ke sekolahmu agar aku cuma dapat gaji, aku tidak dapat bayaran. Itu motivasi kedua. Nah, yang ketiga ini adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, dari ketiga motivasi ini, jadi motivasi yang pertama itu adalah motivasi eksternal yang berasal dari luar, ya, bukan dari dalam diri kita. Jadi kita akan berhenti ya, berperilaku positif kalau sudah tidak ada apa intinya. Kalau kita misalkan itu tidak akan mengubah diri kita gitu ya, intinya seperti itu. Jadi kita hanya mau berperilaku positif ketika ada orang tertentu ya gitu. Tapi kalau sudah tidak ada orang itu kita kembali lagi gitu ya. Kemudian yang kedua juga sama gitu. Motivasinya masih eksternal karena belum berasal dari luar. Tetapi motivasi yang ketiga ini, nah ini yang seharusnya kita pakai dalam diri kita. Jadi bahwa kita mengajar motivasi ya, kita mengajar jadi guru itu murni diri sendiri, bahwa saya adalah orang yang hebat gitu ya, yang mulia, yang mampu jadi teladan untuk anak-anak saya, bukan karena PPP cair gitu ya atau mungkin karena lain hal gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau yang ketiga ini, motivasi ini itu pasti dari motivasi internal ya, dan ini adalah tujuan dari disiplin positif untuk menemukan motivasi internal. Nah, itu ya. Nah, kemudian boleh saya bertanya lagi, kira-kira penghargaan itu sama, misalnya gini ya, anak dihukum sama enggak? Maksudnya motivasi internalnya itu apa akan tumbuh sama dengan anak yang diberi penghargaan gitu? Misalkan gini ya, oh kamu setiap hari udah datang tepat waktu ya, dia buat kamu hebat gitu ya. Nah seperti itu. Anak tersebut gimana? Motivasi internalnya bagaimana? Bisa tumbuh kan? Bisa. Sebetulnya bisa tumbuh. Tapi ternyata teori yang saya pelajari di Purwodadi, ternyata penghargaan itu membentuk anak. Dan kita tidak boleh
melakukan itu untuk mengiming-iming mereka, gitu ya. Jadi beda ya, kalau orang dewasa mungkin berlomba, ada penghargaan itu kan beda ya. Tapi ini untuk mendidik disiplin positif itu tidak, ternyata itu sama dengan memberi hukuman kepada anak. Oke? Jadi bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, ya, dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Nah, seperti ini. Jadi di sini dorongannya itu sama, apa? Eksternal, nggak muncul dari dalam dirinya sendiri, kesadaran dirinya nggak ada gitu ya. Jadi ada riset gitu ya, gitu ya. Jadi berbagai macam kayak anak, ada kuis gitu ya, ada kuis. Anak yang diberi hadiah itu jawabnya itu lebih banyak yang salah daripada anak yang tidak diberi hadiah. Itu riset gitu ya. Jadi di sini penghargaan itu ternyata juga tidak boleh. Ini kasih hadiah, ini kasih hadiah. Akhirnya buat apa? Buat candu kan? Ya, seperti itu. Jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang itu juga apa ya? Akhirnya pengaruhnya hanya jangka pendek gitu ya. Kemudian penghargaan itu jadi mendukung anak, kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif ternyata, dan penghargaan merusak hubungan. Contohnya misalkan mama hari ini nggak punya hadiah buat kamu, nah anaknya kan jadi ngambek karena sudah sering kasih hadiah terus. Nah, itu jadi merusak hubungan gitu ya. Kemudian penghargaan hubungan kualitas, penghargaan meningkatkan kreativitas, penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsic. Jadi jangan bisa memberikan penghargaan hadiah kepada anak, tetapi jangan dipakai apa untuk ayo kalau kamu ini tak kasih hadiah jadimu, tapi memberikan hadiah kepada mereka adalah tanpa syarat ibu ya. Baik itu anak yang gagal maupun yang sukses gitu ya, itu sama-sama harus diberi penghargaan atau hadiah. Jadi bukan karena untuk itu gitu ya. Ini selanjutnya kita tiba di keyakinan kelas yang tadi hubungannya sama nilai-nilai universal. Boleh saya tanya, biasanya di sekolah jenengan kan kalau sebelum kegiatan bermain itu kan pasti buat apa dulu? Peraturan kelas, biasanya kan apa peraturannya ketika kita mau main teman-teman? Coba sebutkan. 1. Merapikan alat main. Terus apa lagi? Boleh nggak buat? Nah, tidak boleh mengumpul rumah. Apa lagi? Berbagi seperti itu. Nah, itu kan jenengan kalau proses menyusun peraturan kelas itu ditulis di biasanya. Yang ditulis lah oleh anak TK kan aja kita harus menulis. Nah, itu namanya jenengan prosesnya adalah membuat peraturan kelas, gitu ya. Nah, sekarang di teori budaya positif ini ternyata peraturan kelas itu sebenarnya tidak apa? Ini buat keyakinan kelas namanya, gitu ya. Nah, mengapa sih kok tidak peraturan dulu? Kenapa kok ya keyakinan sekarang gitu ya? Nah, karena kalau peraturan kelas yang dipakai ini nanti motivasi mereka itu cuma karena peraturan. Mereka nggak ngerti nilai-nilai yang ingin diyakini, gitu ya. Akhirnya jadi anak yang seperti apa? Cuma hanya tahunya merapikan mainan aja, cuma karena ada aturan, tapi nggak ngerti kenapa kita harus merapikan mainan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di sini untuk mendukung motivasi intrinsik atau di dalam diri seseorang ya, kita harus kembali ke nilai-nilai atau keyakinan. Nah, ini nanti lebih bisa menggerakkan seseorang daripada mengikuti serangkaian peraturan. Seperti itu ya. Nah, prosesnya membuat keyakinan kelas itu seperti apa? Nah, ini itu. Nah, cara membentuk
keyakinan kelas itu sebetulnya prosesnya sama seperti membuat peraturan kelas. Sama dengan yang pertama, kumpulkan anak-anak ya sebelum, kalau bisa tuh pada saat PLS dulu ya. PLS itu adalah waktu yang tepat untuk ini membuat keyakinan kelas. Jadi yang pertama, jenengan harus melakukan curah pendapat atau diskusi bersama anak-anak. Teman-teman, kita akan menjadi anak yang baik. Sebaiknya kita nanti di kelas itu bagaimana sikapnya gitu. Mereka pasti akan nggak boleh kumpul teman, berbagi, buang sampah di tempat sampah, pasti ya. Mereka akan curah pendapat. Kalau julitan gitu misalnya. Jadi kata-kata mereka itu apa adanya, otentik ya. Kita tulis di sebuah papan atau kertas gitu ya. Nah, nanti nomor 2, jenengan itu harus mengubah peraturan-peraturan yang negatif itu menjadi kalimat positif. Misalkan tidak boleh memukul. Berarti positifnya apa Bu? Sayang teman boleh atau menjaga teman boleh. Tidak boleh buang sampah di barangan misalkan. Positifnya? Nah, buang sampah di tempat sampah. Jadi ide-ide anak itu jenengan ubah ke kalimat yang positif. Yang selanjutnya yang ketiga, hubungkan tadi ya Bu ya, hubungkan ketika membuang sampah di tempat sampah itu hubungannya sama nilai kebajikan apa Bu? Apa yang umum yang tadi apa namanya yang saya sampaikan ada nilai-nilai kebajikan. Kalau kita membuang sampah ke tempat sampah itu berarti nilai kebajikannya menjaga menjaga kebersihan. Itu namanya nilai-nilai universal. Seluruh dunia itu pasti mengatakan iya gitu kan. Itu namanya menjaga kebersihan gitu ya. Misalkan tadi tidak boleh memukul teman tadi gitu ya. Itu berarti nilai kebajikannya adalah sayang teman boleh, menjadi teman boleh, atau mungkin jenengan bisa hubungkan sama profil pelajar Pancasila juga Bu. Jadi ke-6 dimensi itu yang mana? Itu juga boleh. Jadi harus berbentuk nilai-nilai kebajikan, bukan hanya peraturan saja seperti itu. Kemudian yang keempat adalah berdiskusi mengenai gambar perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Menjaga kebersihan itu seperti apa sih gitu ya? Oh, membuang sampah di tempat sampah gitu kan. Kalau tidak mencerminkan itu, perilakunya seperti apa? Ya buang sampah sembarangan. Nah, anak-anak harus ditanya seperti itu sampai juga. Jadi tampak seperti menjaga kebersihan itu seperti apa? Tidak tampak menjaga kebersihan itu seperti apa? Itu harus detail karena anak nanti akan menganalisa perilakunya sendiri nanti. Gitu. Kita akan tanyakan soalnya nanti ketika dia melanggar. Seperti itu ya. Kemudian yang kelima itu berdiskusi mengenai peran warga kelas Bu. Jadi warga kelas itu ada berapa Bu? 1, guru, 2, murid. Guru itu tugasnya apa? Murid tugasnya apa? Itu buat janjian. Guru tugasnya adalah ngajar kalian, bercerita untuk kalian. Murid menghormati guru. Seperti itu. Ini buat janjian sama. Jadi mereka akan paham. Ketika nanti suatu saat mereka melanggar, kita tinggal ingatkan kembali. Kemudian yang terakhir adalah keyakinan kelas itu harus ditinjau dari waktu ke waktu. Jangan sampai keyakinan kelas sampai beberapa tahun nggak pernah diubah sama seperti visi misi kita itu gitu ya. Jadi perlu ditinjau ulang ketika ada hal baru. Gitu. Misalkan kalau anak sekarang itu kan suka bully ya, bully teman-teman itu diangkat menjadi sebuah keyakinan yang mana. Gitu. Misalkan ada anak sering merubah itu atau apa gitu ya. Nah itu mana nilai kebajikan mana yang perlu kita angkat seperti itu. Jadi memang kelihatannya agak ribet ya Bu ya. Tetapi yang ribet-ribet itu memang insya Allah akan membuahkan hasil yang berkualitas ya.
gitu ya, ribet itu berkualitas juga ya. Oke, baik, selanjutnya ibu-ibu, sekarang tentang kebutuhan dasar manusia ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi dari teori William Glaser tadi ya, bahwa sesungguhnya setiap tindakan itu memiliki tujuan. Kenapa tadi anak mukul? Pasti ada apa? Alasannya. Nah itu untuk apa? Untuk ini sebetulnya ibu, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ibu ya. Yang pertama adalah bertahan hidup ya. Jadi ada orang mencuri, ketika ditanya aku lapar, aku nggak punya pekerjaan, berarti dia tindakan mencuri itu untuk memenuhi kebutuhan apanya ibu? Memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya tentang kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini kebutuhan kedua gitu. Anak berair, annya, kemudian menjagal. Ternyata setelah ditelusuri di rumahnya itu orang tuanya sampai bekerja, kurang bersemangat. Tapi dia melakukan di kelas itu ya usilah. Seperti itu. Dan mungkin kakak malam mungkin dia berburu terus gini ya, kemana berburu itu dibeliin ya, mungkin dia sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti itu. Dia nggak suka sama kegiatan yang menyenangkan, tapi dia punya kesenangan tersendiri gitu ya. Nah, perilaku menyimpangnya ini sebetulnya kalau kita telusuri itu bukan karena dia nakal gitu ya, tetapi karena apa? Dia lagi memenuhi kebutuhan dasar berupa kesenangan gitu ya. Seperti kayak misalkan dulu mungkin generasi milenial seperti kita pulang sekolah pasti nyebur sungai ya. Main ledok ngoten nggih. Dijewer lah sama ibu kita gitu ya. Padahal loh sebenarnya kita bukan anak nakal ya, justru malah anak kreatif di zaman sekarang ya. Kalau sekarang kan lagi main HP semua. Kalau dulu itu kita dijewer, tiba-tiba dijewer, itu sebenarnya kita lagi mau memenuhi kebutuhan kita untuk bersenang-senang. Jadi nggak bisa orang kalau dirampas apa yang kebutuhannya itu pasti akan melakukan itu tadi tindakan gitu ya. Nah, yang keempat penguasaan ya, itu juga merupakan kebutuhan dasar gitu ya. Kita sebagai kepala sekolah kan yang berkuasa di sekolah ya Bu ya, kita berkuasa kan gitu. Tapi misalkan kita ya sama guru-guru kita itu tidak digubris, tidak didengarkan, gimana rasanya? Kalau di kamar leren goreng sekolah lewat gitu ya, itu bukan aku jawaban dong. Kamu jadi baru. Jadi kita itu biasanya melakukan segala macam cara supaya gimana gitu ya, menarik perhatian. Ada anak yang mungkin semiran gitu ya, semiran ketok keren gitu ya. Nah itu kenapa? Karena dia itu diakui bahwa aku orang anak yang keren, bahwa aku yang pintar. Itu kebutuhan dasar manusia perlu diakui gitu ya, penguasaan gitu. Atau mungkin anak TK yang punya apa ya, calon-calon jiwa kepemimpinan gitu, sama-samanya. Nah itu juga gitu. Ayo kamu harus main kayak aku, kok boleh main itu. Nah dia sebenarnya ingin berkuasa ini seperti itu. Nah yang terakhir ibu itu adalah tentang kebebasan. Ini juga kebutuhan. Karena kalau masuk kelas biasanya kita di awal-awal kan banyak ini anak-anak seperti itu bisa cinta. Karena kan kita kalau mikir ya caranya membawa anak-anak itu masuk kelas gitu ya, berarti kita jangan itu yang dilakukan ya, justru malah biarkan dulu dia menuntaskan kebebasannya. Mungkin di rumah dia dikekang ya dengan banyak aturan-aturan, seperti kayak film apa itu ya, kalau anaknya orang terkenal ya, mungkin anaknya presiden ada pampers itu pasti kan kayak hidupnya itu ya semua diatur dan seperti itu. Mungkin suatu saat itu ingin bebas gitu. Ini adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Nah ini tadi ya,
menjadi alasan tujuan kenapa seseorang itu melakukan sebuah tindakan. Jadi kita nggak boleh semena-mena langsung ngejudge kamu salah, bukan? Boleh Bu ya, seperti itu. Nah kalau di agama Islam itu kan pernah dengar kasusnya pezina yang datang ke Rasulullah, ke Nabi Muhammad, Ibu? Kan nggak langsung disalahkan ya Bu ya, nggak langsung dihukum Ibu ya, tapi dia suruh kembali untuk menyusui anaknya dulu. Baru setelah itu dijatuhkanlah hukumannya sesuai pada saat itu ya. Jadi nggak boleh kita langsung menyalahkan. Lah, apa namanya? Saya juga pernah mengikuti pelatihan Ibu ya tentang bahasa cinta. Jadi kalau ada anak kita sedang marah sama kita tuh jangan balik marah sama anak kita. Akhirnya itu tadi wes blokir komunikasi, biji gimana kamu sih? Nggak takut gitu, basenan kata dan basenan biasanya kan gitu. Nah, jadi misalkan dia bilang, aku gak suka sama mama, gitu. Mama jahat, misalnya gitu. Kita harus bagaimana gitu? Masa kita langsung, kamu mau berubah, misalnya gitu ya. Boleh. Tapi tekniknya adalah kita terima dulu perasaannya. Oh, kamu marah sama mama, gitu. Jadi kita sebutkan emosi yang dirasakan anak itu. Apa emosi yang didapatkan di anak itu? Mungkin dia takut, mungkin dia merasa sakit, ya kita terus dulu. Jangan sampai tiba-tiba langsung puasa dan sebagainya. Ya akhirnya mereka pasti akan punya efek yang negatif dari perlakuan kita gitu ya. Mungkin bisa benci kita gitu ya. Tambah nggak menyelesaikan masalah, malah justru menambahi masalah seperti itu ya. Jadi kebutuhan dasarnya ini ada 5. Ibu-ibu sudah terpenuhi semuanya? Insyaallah ya. Ya nanti kalau belum terpenuhi ya monggo dicari itu ya kebutuhan. Kalau misalkan mau kasih sayang ya ke bapak, kita bisa ke bapak. Kalau bertahan hidup biasanya para ibu-ibu itu suka apa duniawi ya, suka yang warna merah-merah gitu ya. Ya. Itu kembali ke bapak lagi gitu ya. Nggak mungkin kita tidak bahasnya ke bapak ya. Jadi monggo dipenuhi kebutuhan dasarnya supaya apa? Kita menjadi pribadi yang tenang ibu-ibu ya. Kalau kebutuhan dasar kita satu aja itu nggak terpenuhi ya kita pasti akan melakukan sesuatu ya. Terus selanjutnya apa ini ya? Nah, ini Bu, kita ini sekarang belajar tentang posisi kontrol. Ada 5 ini ya. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima ini sebagai manajer. Oke. Nah ini kira-kira ibu-ibu sering yang mana dilakukan ke anak-anak? Siapa yang suka menghukum? Oh nggak ada ya anak yang guru TK nggak ada ya? Nggak pernah kan hukum anak nangis di pojok sepi berdiri itu sudah nggak ada ya? Terus gak relevan. Mungkin ya sekarang, apalagi itu ya apa namanya peraturan tentang tindak kekerasan itu ya tidak boleh ya. Membuat rasa bersalah itu kayak apa sih? Gimana itu? Membuat rasa bersalah itu kayak apa sih gitu ya? Membuat rasa bersalah itu ketika kita mengatakan kamu itu seperti kamu loh ya, uang ini kalau ini ibu apa seperti ini. Itu contoh-contoh kata pembuat rasa bersalah. Jadi anak itu mesti identitasnya gagal satu gara-gara kayak gitu. Seperti itu ya. Kemudian kalau jadi teman itu biasanya guru itu bergurau Bu ya. Bu, saya terlambat. Kenapa ini? Itu teman sambil godong. Posisi sebagai teman. Kalau memantau itu biasanya awalnya cuma pakai aturan-aturan dulu.
gitu ya. Jam berapa? Sekarang misalnya ada anak terlambat gitu ya. Sekarang jam berapa? Jam 8 terus aturan masuk kelas itu jam berapa? Jam 7. Terus kamu kalau seperti nanti kalau pengantin itu mesti pakai peraturan-peraturan itu dibacakan, diangkat gitu ya untuk mengingatkan anak-anak. Nah, yang terakhir ini sebagai manajer. Nah, kalau manajer ini ya pastinya nanti guru itu akan melakukan apa? Dialog menggunakan pertanyaan bermakna gitu. Jadi pakai restitusi namanya. Gitu. Jadi teknik restitusi ini yang harus kita gunakan ketika kita sedang membantu anak kita mengatasi masalah atau menyelesaikan masalahnya. Jadi nggak boleh didukung, nggak boleh dibuat rasa bersalah, nggak boleh kita sebagai teman mentolerir kesalahannya anak-anak itu juga nggak boleh. Kalau salah ya harus diperbaiki, menuju ke nilai-nilai kebajikan tadi itu. Terus kalau jadi pemantau itu kita juga nggak boleh loh Bu. Ayo sekarang itu sudah jam berapa? Gitu ya. Peraturannya apa di kelas kita? Boleh nggak kita buang semuanya? Yang boleh kita itu ya jadi manajer ini. Sama seperti ketika proses coaching ya, itu sama sih. Oke. Ya. Tentang segitiga restitusi itu ya. Ini yang terakhir itu Bu, setelah itu selesai. Sudah bosan ya kayaknya. Terbawa suasana atau ini. Nah, sebagai posisi kita ya, posisi kontrol terbaik itu adalah menjadi juara. Jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tapi sama-sama menang semua, gitu ya. Nah, restitusi ini ibu-ibu itu ada 3 langkah ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, jadi kalau ada anak salah, jangan langsung disalahkan, tapi kita stabilkan dulu identitasnya. Dengan cara apa? Itu tadi ya, dengan cara kita menangkan diri kita dulu ya. Jangan-jangan kita sendiri yang belum tenang ya. Kan nggak boleh ya kita menangani anak dengan kondisi emosi yang tambah ini ya, tambah masalah kedua gitu. Nah, jadi menstabilkan identitas itu adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi dia masih diterima walaupun salah. Contoh katanya seperti apa? Berbuat kesalahan itu wajar nak. Ibu juga pernah salah, pernah terlambat dulu ibu itu. Jadi kita menangkan bahwa sebenarnya kesalahan itu adalah manusiawi gitu. Apalagi di lingkungan sekolah pasti nggak mungkin ya buat anak sampai melakukan kesalahan yang fatal, kecuali mungkin anak kelas atas itu kan tahu ya. Tapi kalau anak TK kan saya rasa kenakalannya ya kenakalan anak-anak ya kecil gitu ya. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya, seperti kayak tadi kita menyebutkan emosi yang dirasakan kamu lagi marah ya, itu stabil. Jadi ada anak nangis, masih mau nangis, diam, ayo diam dulu, diam dulu, guru mau nanya, jangan, biarkan nangis dulu, stabilkan perasaan ya. Itu untuk yang pertama. Baru langkah kedua setelah tadi itu kita bisa menenangkan dia, stabilkan identitasnya, jadi anak yang beridentitas positif gitu ya, tidak gagal. Kita yang kedua adalah memvalidasi kebutuhan atau tindakan yang salah. Jadi kita harus membantu kita mengenali basic kebutuhan dasar tadi itu dari apa dulu pasti yang mau dipenuhi. Misalkan anak itu terlambat gitu. Kira-kira kenapa gitu? Kenapa sih kamu terlambat? Tadi aku lupa tadi saya lupa dulu tidur kesiangan atau misalnya misalkan yang misalnya gitu ya. Soalnya kan servernya lagi ngetren itu ya Bu ya. Jadi dia itu makan server kan alasannya terlambat itu kan, akhirnya pulang malam tidurnya telat, akhirnya kesiangan. Berarti dia lagi memenuhi kebutuhan apa? Dan nonton server itu masa bertahan hidup ya kan, itu malah kesenangan. Dia itu senang orang nonton. Jadi
selanjutnya dia melakukan pelanggaran berupa masuk sekolah telat. Jadi seperti itu. Oh, kamu senang ya nonton Sound Horror. Jadi kita bisa mengingatkan dia dua hal, telat sama nonton kebiasaan nonton Sound Horror-nya gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita membantu mereka untuk mengenali kebutuhan dasar yang kita butuh. Baru selanjutnya yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini apa? Ya, keyakinan kelas yang dibuat tadi. Kan jenengan sudah buat keyakinan ya. Ya, tapi kalau melakukan restitusi ini jenengan harus buat keyakinan kelas dulu. Jangan tiba-tiba jenengan bertanya apa keyakinan kelas yang kamu langgar, jangan itu keyakinan kelas ini ya. Atau mungkin nilai yang kamu langgar gitu. Nah, kamu kan sudah melanggar. Kira-kira keyakinan kelas mana sih yang kamu langgar? Kedisiplinan Bu. Terus bagaimana caranya supaya kamu bisa menjadi anak yang disiplin? Menurutmu, apakah menonton Sound Horror itu baik? Jadi seperti itu tahapannya. Akhirnya anak itu nanti akan menyampaikan pendapat dari dirinya sendiri untuk memperbaiki perilakunya, bukan dari kita. Kalau kita yang kamu harus tidur tepat waktu, nggak boleh nonton Sound Horror lagi, itu bukan posisi manajer lagi, Bu ya. Itu akhirnya kan kita ngotot ya anak kita. Tapi dia mencoba mencari ide, dia apa ya besok biar aku itu jadi anak yang disiplin. Nampak yang disiplin itu ya apa gitu ya, yang harus tidur tepat waktu, pakai jam pakai alarm itu seperti itu. Jadi itu ibu-ibu materi tentang penindasan disiplin budaya positif ya ibu ya, yang saya peroleh dari PGP Angkatan 11. Dan tugas ini nanti harus saya kumpulkan berupa video gitu ya. Jadi kemarin saya di sekolah itu juga akhirnya membuat ini ya Bu ya, membuat semacam karya seperti itu ya, untuk mengingatkan cara melakukan restitusi. Jadi kalau misalkan guru itu belum terlatih, kalau ada krukitnya kan enak, jadi bisa terlatih. Soalnya ini butuh jangka tinggi Bu. Oh siap, semua bisa dikirim ya. Nanti ini bisa dikirim sendiri Bu ya. Ya gitu ya. Nanti bisa mau ke praktek buat anak kelas gitu ya, karena kita kan berada di fondasi ya, di ranah fondasi. Kalau kita di ranah ini kita bisa menjaga anak-anak dengan membiasakan budaya positif. Insya Allah yang di SD SMP menakar ya. Sekali jadi Bu nekat gitu ya. Baik ibu-ibu, mungkin ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan, satu saja yang tidak sulit. Kalau yang mau sharing mungkin satu orang saja. Oh iya Bu Loli. Terima kasih lagi. Di sekolah kami kebetulan memang bukan aturan ya, tapi belum keyakinan. Jadi kita membuatnya kesepakatan. Jadi kita awal ya mungkin tahapnya tidak sedetail yang tadi Bu Wati jelaskan. Mungkin saya juga akan melakukan seperti itu karena kami ya luar biasa sekali. Memang ada kita mencari apa sih yang bisa dilakukan. Jadi kami tuh di sekolah membuatnya belum keyakinan tapi kesepakatan. Jadi karena kita dengan kami itu setuju mana yang keyakinan itu harusnya satu tahap yang berbeda daripada Iya sih. Ya Bu Loli. Jadi Bu Loli di sini adalah memperjelas gitu ya, kembali gitu ya. Sebetulnya memang ya tadi kalau kesepakatan mereka itu pasti akan melakukan sebuah kegiatan positif karena sebuah kesepakatan, bukan untuk mengumpulkan motivasi internalnya, yaitu apa? Sebuah nilai yang diyakini bersama, kejujuran misalkan gitu ya. Jadi sama seperti ketika pendidikan
TNI seperti ya Bu ya, kan itu banyak praktek-praktek, tapi itu kan memang untuk apa ya, orang atas yang bukan anak kecil gitu ya. Nah harapannya kan kita nggak ingin anak itu berlaku baru itu hanya karena kesepakatan, tapi karena lebih jauh sekali gitu ya, karena dia akan menjadi momen apa ya, memori jangka panjang anak itu. Aku harus menjadi anak yang jujur, karena jujur itu adalah keinginanku gitu ya, nilai-nilai terbaik dalam diri seseorang itu adalah kejujuran. Nah nanti insya Allah dia akan nggak akan jadi pemimpin kalau jadi pejabat, kalau jadi pejabat gitu Bu, gitu. Soalnya nilainya udah tertancap internalnya. Kalau peraturan ya peraturan aja, sama anak itu gitu. Luar biasa Bu, Bapak ilmunya guru penggerak itu ya. Sekarang saya lagi belajar tentang pembelajaran diferensiasi ya. Tapi juga tetap ngos-ngosan. Guru penggerak itu ya agak ngos-ngosan sebenarnya. Dan kemampuan IT-nya itu harus benar-benar mendukung. Tapi nggak takut-takut nih, ayo kita belajar karena sekarang memang era digital, gitu ya. Apapun itu ya berhubungan sama teknologi, ya. Jadi ya kita harus selalu mau Bu ya menjawab tantangan seperti itu. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Matur nuwun atas waktunya Ibu-ibu sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi di sini. Tentunya di sini tidak ada yang lebih pintar dari siapapun ya Bu. Kita sama, kita satu perjuangan untuk membawa anak-anak kita menjadi pribadi yang positif. Mungkin demikian. Selanjutnya kami panggil Bu Farida dan Bu Lesti untuk memberikan pengarahan kepada kami semua Bu. Monggo Bu Farida, Bu Lesti. Dengan adanya keyakinan kelas, ketika ada satu atau dua anak yang melanggar keyakinan kelas, saya bisa lebih mudah mengingatkannya karena keyakinan kelas yang kita buat itu berdasarkan atas kesepakatan kita bersama. Jadi lebih